Kalau diakumulasikan per tahun, satu anggota DPR RI akan menerima 600 juta rupiah per tahun. Sehingga totalnya anggaran tunjangan rumah ini bisa mencapai 300 miliar rupiah per tahun. Wah, fantastis banget tuh angkanya. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dengan The Editors. Baru-baru ini, publik kembali dikejutkan dengan wacana anggota DPR RI periode 2024-2029 yang baru saja dilantik. Rencananya, mereka tidak akan tinggal di rumah dinas. Alasannya, 596 rumah dinas anggota DPR RI yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan itu banyak yang rusak. Dari pantauan jurnalis Media Indonesia yang ngeliat langsung kondisi salah satu rumah dinas anggota DPR RI yang kosong itu, kerusakan umumnya terjadi di plafon karena kebocoran. Jadinya rawan ambrol. Cat dindingnya juga banyak yang terkelupas. Selain itu, pipa-pipanya juga banyak yang rusak. Alasannya sih karena dulu lahan di rumah dinas itu adalah bekas rawa. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, daripada menghuni rumah dinas, anggota DPR RI nantinya lebih baik dikasih tunjangan rumah saja. Akan tetapi, nilai tunjangan itu masih misterius. Jangan-jangan tunjangan perumahannya lebih besar daripada anggaran subsidi perumahan buat rakyat nih. Sementara itu, 596 unit rumah dinas anggota DPR RI itu akan dikembalikan kepada negara karena merupakan aset negara. Sementara itu, pimpinan DPR RI yang terdiri dari 1 ketua dan 4 wakil ketua tetap akan tinggal di rumah dinas. Di sisi lain, kuat dugaan nilai tunjangan perumahan anggota DPR RI mencapai 30 juta sampai 50 juta rupiah per bulan per anggota. Kalau diakumulasikan per tahun, satu anggota DPR RI akan menerima 600 juta rupiah per tahun. Sehingga totalnya anggaran tunjangan rumah ini bisa mencapai 300 miliar rupiah per tahun. Wah, fantastis banget tuh angkanya. Padahal bila rumah dinas anggota itu diperbaiki, angkanya mungkin nggak akan sampai segitu. Karena kan perbaikannya mungkin cuma minor-minor aja. Nggak seperti membangun satu kompleks rumah yang baru. Dan lagi, esensinya DPR RI tinggal di dalam satu kompleks rumah dinas itu supaya lebih dekat satu sama lain, sehingga komunikasinya lebih mudah. Dan lagi, jika tinggal di dalam satu kompleks rumah dinas, rakyat yang sudah tahu alamatnya di mana bisa mendatangi untuk menyampaikan laporan, aduan, keluhan, maupun aspirasinya secara langsung. Esensinya rumah dinas itu kan bagi wakil rakyat supaya wakil rakyat itu mau membuka pintunya lebar-lebar bagi masyarakat. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formapi, Lucius Karus mengatakan kekhawatirannya bila tunjangan rumah dinas itu akan dilanjutkan malah membuat esensi pembangunan rumah dinas itu gagal total alias tidak berjalan. Selain itu, dia juga khawatir akan terjadi penyimpangan dalam pencairan anggarannya bagi anggota DPR RI. Selain itu, kerusakan-kerusakan itu masih minor, masih bisa lah diperbaiki dalam jangka waktu singkat. Pun kerusakan rumah dinas selalu ada setiap tahun, sehingga anggaran perbaikannya pasti sudah sediakan. Di sisi lain, ia menduga para anggota DPR RI itu lebih memilih menyewa rumah dibandingkan tinggal di rumah dinas justru supaya nggak diganggu sama rakyat. Logikanya aja, bila mereka mendapatkan uang untuk menyewa rumah, mereka bisa bebas tuh nyewa rumah di mana aja. Dan akan sulit bagi rakyat untuk menelusuri dan mendatangi alamat mereka untuk menyampaikan aspirasi. Di gedung DPR RI yang sebegitu besarnya saja masih susah tuh anggota DPR kita ditemui. Apalagi kalau nyewa rumah di alamat yang kita nggak tahu di pelosok Jakarta. Sahabat, kita juga belum tentu lupa soal pengadaan gorden untuk rumah dinas DPR RI yang bikin geger tahun 2022 silam. Nilainya hampir mencapai 43 miliar rupiah dengan asumsi nilai gorden untuk satu rumah dinas 90 juta rupiah. Pengadaan gorden itu akhirnya dibatalkan setelah mendapat kritik keras berupa pemborosan. Dianggap pemborosan oleh rakyat dan berbagai lembaga yang peduli parlemen. Wakil Ketua DPR RI kala itu, Sufmi Dasko, menyebut
Anggaran pengadaan gorden diberlakukan karena gordennya sudah nggak pernah diganti sejak 2015 alias sudah lapuk. Lucius pun khawatir, tunjangan rumah ini dilanjutkan akuntabilitasnya hanya sulit dipantau. Imbasnya, pemborosan anggaran pun ada di depan mata. Miris, anggota DPR kita lagi-lagi seolah nggak peka. Banyak orang berlomba-lomba untuk membeli rumah, tapi nggak mampu karena harga rumah semakin meroket. Tapi mereka malah ingin mengosongkan rumah dinas mereka yang begitu megah. Fasilitas sudah ada, malah diabaikan. Sudah pekakah anggota DPR kita saat ini?